Bapak Ibu, Saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan menjadi renungan pagi hari ini. Karena itu kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Boleh kami Tuhan bangun pagi dari tempat tidur kami, dan sebelumnya kami Tuhan akan menerima kuasa firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami menjalani hidup kami satu hari ini. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pekerjaan kita, firman Tuhan menyapa kita dari Sakaria pasal 10 ayat 2. Demikian bunyinya. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, yang dilihat oleh guru-guru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, yang pastinya di dalam kehidupan kita ini Tuhan melarang kita untuk meminta selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Israel dan mereka suka sangat meminta petunjuk, meminta berkat dari pada terapin, juru tenung, dan para peramal-peramal. Padahal yang dikatakan, yang dimaui mereka adalah hampa dan sia-sia. Justru membuat mereka menjadi bangsa yang semakin jauh dari Tuhan. Zakaria mengingatkan dan mengarahkan mau melayani umat Tuhan supaya mereka benar-benar mengenal dan menggugah bangsa Yahudi untuk benar-benar mereka menyatakan bahwa inilah yang benar, dan mengingatkan mereka yang perlu untuk saat itu adalah bagaimana mereka untuk merealisasi pembangunan bait Allah. Dan yang kedua, mereka akan menyelesaikan segala sesuatu, meyakinkan umat Tuhan, mereka akan menerima dan menunggu Mesias yang akan datang, bahwa Mesias itu akan membebaskan mereka
dari segala perbudakan. Kepulangan mereka yang pertama adalah bahwa mereka adalah bisa melihat situasi bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tetapi mereka selalu mengelak dari Tuhan Yahweh. Dan mereka selalu meminta kekuatan dan ramalan-ramalan dan sihir-sihir. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka, mendatangkan kemarau di dalam wilayah mereka. Dan mereka menghadapi segala sesuatu yang sulit untuk bercocok tanam, mencari kehidupan. Dan Zakaria mengingatkan bagaimana mereka benar-benar tetap setia mengikut Allah Yahweh, supaya mereka jangan berpihak dan lari kepada kekuatan-kekuatan lain. Tuhan sudah memberikan kuasanya lewat peringatan Zakaria bahwa segala apa yang dibutuhkan mereka Tuhan mencukupkan, baik itu cuaca atau hujan untuk kebutuhan bercocok tanam mereka dalam kehidupan sehari-hari, supaya umat Tuhan menerima ketenangan. Tetapi banyak mereka menantang Allah, sehingga Zakaria memberikan perbandingan mana yang akan mereka pilih. Kepastian itu Zakaria sudah memberikan, inilah bahwa Tuhan itu memberikan kehidupan mereka, memberikan segala kebutuhan mereka. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini pun kita akan melihat bagaimana kekuatan Allah, karunia Allah, bahwa kita memang menghadapi banyak tantangan, masalah dalam kehidupan ini. Baik itu dalam tekanan ekonomi, masalah sakit, penyakit, dan sebagainya. Yang mestinya kita menghadapi masalah itu, bagaimana kita untuk bisa mengadu kepada Tuhan, dan atau memang harus mencari kekuatan lain. Sehingga Zakaria mengingatkan kita bagaimana kita mencari kekuatan dari Allah yang sejati itu. Kita jangan mencari kekuatan yang sesaat, yang harus mencari ilmu selamat. Apalagi di zaman sekarang ini banyak tawaran-tawaran yang manis untuk kehidupan kita ini. Bahkan mau menghalalkan segala cara untuk mendapat kehidupannya yang perlu dalam perjalanan hidup ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bagaimana kesetiaan kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti, melukai hati Tuhan, karena yang kita hadapi ini bermacam masalah. Tetapi bagaimana di dalam masalah itu kita mengandalkan Tuhan selalu. Jangan mencari ilmu-ilmu selamat, jangan mencari kekuatan-kekuatan daripada tenung yang tidak bermanfaat, mimpi-mimpi yang tidak bermanfaat. Tentu kita benar-benar di mana kita mengandalkan Tuhan itu setiap saat. Selagi masih ada mengandalkan kekuatan dunia ini, mari saudara-saudara, tinggalkan itu secepatnya. Kita harus kembali kepada Allah yang sejati, Allah Yahweh, Allah Yesus Kristus. Itulah sumber kekuatan kita menjalani kehidupan kita ini. Sehingga kita nanti pada akhirnya kita akan menerima suatu mahkota kehidupan yang akan berikan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini menjadi sumber kekuatan dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami benar-benar menjalani hidup ini hanya mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan tetap mengingatkan kami, akan bersandarkan Engkau, memanggil Engkau, berseru kepada Engkau. Lindungi kami Tuhan, dalam beragam masalah yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Tuhanlah yang menuntun kami tetap mengandalkan Engkau. Berfirman-Lah Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.